Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan solusi terkait persoalan ini. Kami minta para dewan-dewan yang terhormat untuk memberikan solusi, bukan polusi. Hidup masyarakat, petani bersatu, mahasiswa bersatu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, rakyat bersatu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, lagi-lagi kami, saya pikir tidak perlu mau perkenalkan diri lagi ya, karena saya pikir pasti kawan sudah tahu kami siapa ya. Jadi kami Febri Ruteng dan juga Febri Kota Tujakan Labuan, dan kami hadir bersama masyarakat. Kami tidak hadir bersama masyarakat yang kami nilai mereka sedang dalam kesusahan atau mereka dianggap tertindas ya, yaitu masyarakat 3 desa yang memiliki areal persawahan perkebunan pertanian di persawahan Satarwalang namanya ya. Jadi di persawahan Satarwalang ini adalah tumpuan dan harapan. Jadi persawahan Satarwalang ini adalah tumpuan dan harapan masyarakat. Jadi hasil panen itu yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, mulai dari kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan akan sekolah anak, sampai pada kebutuhan lain ya. Namun ya, sejak tahun 2020 ya, persawahan Satarwalang ini terancam kering karena ada ada gas baru yang diakibatkan oleh kerukan galian C ya, yang setelah dicari tahu ternyata itu milik perusahaan galian C Handal Berseri ya. Sehingga karena adanya aktivitas galian C di sana, sehingga ya terjadi ada bendungan rusak dan air itu dialirkan ke das yang baru itu, yang lokasi aktivitas galian C, tidak lagi ke das lama yang disalurkan untuk persawahan ini yang luasnya 520 hektar ya. Sehingga untuk diketahui juga bahwa sebelum dampak ini terjadi, masyarakat pernah melakukan upaya-upaya penghadangan penolakan terhadap perusahaan ini, tetapi lagi-lagi upaya-upaya penolakan itu dimentahkan ya, oleh pemerintah, oleh DPRD ya, dan juga bekerja sama dengan pihak perusahaan. Dan ini dugaan kami bahwa pihak perusahaan telah berselingkuh dengan pemerintah, DPR, dan mungkin kepolisian juga ya, agar segala usaha mereka bisa berjalan lancar.
masyarakat diintimidasi dugaan kami dan dibuat bungkam, ya, sehingga mereka ada rasa ketakutan untuk menyuarakan persoalan ini. Nah, kami sebagai PMPRI tidak akan menutup mata terhadap persoalan ini, karena jelas visi kami adalah kami berjuang dan berpihak dan terlibat kepada masyarakat tertindas. Sehingga hari ini 17 Mei kami hadir di depan kantor DPRD yang megah ini. Kami ingin menyampaikan bahwa ada persoalan, ya. DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tugasnya adalah menerima segala aspirasi masyarakat dan harus di-follow up dan harus ditindaklanjuti. Jangan juga diterima lalu didiamkan. Ya. Jadi hari ini kami hadir untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini. Ya. Oleh karena itu, ya, kami minta izinkan kami untuk beraudiensi dengan DPRD supaya kita mengetahui secara jelas seperti apa respon pemerintah. Dan yang pasti bahwa kami minta langkah solutif. Kami tidak butuh janji, kami minta langkah solutif untuk segera, ya, memperbaiki bendungan yang rusak sehingga persawahan Sandar Walang ini bisa teraliri air dan masyarakat bisa memanen. Itu permintaan kami dan kami minta kami beraudiensi dengan DPR hari ini untuk menyampaikan secara langsung persoalan kami. Baik, adik-adik PMPRI, ini Amea Sekaya Tamangalso. Selamat siang semua. Jadi, Mailang Budi Teleso, Mailang Tiga. Ya, saya ulangi kembali. Adik-adik PMPRI, ini Amea Sekaya Tamangalso. Selamat siang semua. Jadi, Mai di Teleso, Mailang di Cehu Kantor Roga. Dari atas tenok payana, saya ini sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Barat. Oh, sebenarnya main di Teleseo mesti baik tuh, tapi saya tahu, tapi tidak apa-apa, karena adik-adik PMK ini memperjuangkan kita tahu. Saya juga sudah bertemu Pak Ketua DPR, Pak Ketua DPR ada. Tetapi anggota DPR yang lain nanti kalau tidak banyak, mereka gue jangan ditelusi. Mereka sedang menjalankan tugas. Tapi Pak Ketua dengan beberapa ada. Jadi pergi kurang kok. Saya butuh 15 orang. Pak Ketua DPR bersedia menerima adik-adik PMPRI dan perwakilan INEA Miago Sekaya Tamangalso. Sehingga saya sudah siapkan ruangannya. Jadi nunduk dia adik. Saya nunduk dia. Neka Pak DPR itu jembatan di Daerah ya. Ya pasti bapak-bapak DPR senang juga memang ICO itu, memang ICO. Jadi saya minta adik-adik PMPRI untuk bisa atur delegasi untuk bertemu Pak Ketua DPR dan beberapa anggota DPR yang sudah siap. Saya pikir dari saya sebagai sekwan seperti itu. Sekali lagi terima kasih sudah datang berkunjung ke kantor ini dan semua yang ada ini menjaga keamanan itu tentu yang kita harapkan. Ya. Jadi siapa taga 10-5 tahunan. Dan untuk sama aku Pak Ketua DPR dengan beberapa perwakilan anggota DPR yang ada di dalam. Saya pikir dari saya selaku sekwan seperti itu. Jadi ini kalau rumah jauh nih, jauh dia. Jadi sama jauh musikio. Madis, Edia, Parjau. Saya pikir adik-adik PMPRI begitu saja. Dan saya menyampaikan pertama sekali permohonan maaf karena sehingga tidak kehadiran tokoh masyarakat dan para aktivis menyampaikan aspirasi berbagai ini. Seyuknya anggota saya lengkap ada di ruangan ini. Namun setelah saya koordinasi dengan Pak Sekretariat Dewan Anggota Dewan Terhormat Pak Stefan, ternyata tidak ada surat pemberitahuan yang terkait kehadiran Bapak. Tapi biasanya dengan senang hati kemarin kami mendapat surat masuk, maka kami memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD untuk sama-sama menerima kehadiran Bapak-Bapak selaku
masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau keberadaan kami sebagai anggota DPR cuma segini saja. Jangan dibilang bahwa kenapa anggota DPRD tidak lengkap di tengah keadaan masyarakat. Karena bersifat administratif semua dalam proses perubahan ini. Ketika ada masyarakat ingin berdialog dengan masyarakat, maka bersifat administratifnya memberitahu supaya kami sebagai pimpinan DPRD akan menyampaikan undangan kepada seluruh anggota DPR untuk hadir bertemu dengan Bapak. Karena itu izinkan saya untuk menyampaikan permohonan itu kepada Bapak semua. Tidak ada unsur kesengajaan DPRD tidak hadir pada tempat ini. Mutlak karena DPRD tidak mendapat pemberitahuan. Namun pada tempat yang ketiga juga kami selaku DPRD tentu tidak beralasan karena tidak ada surat masuk kami harus tidak menerima, tetapi seberapa yang ada maka kewajiban lembaga ini menerima aspirasi dari tokoh masyarakat ataupun aktivis. Karena sebagaimana yang sering kali saya sampaikan di lembaga yang terhormat ini bahwa pada prinsipnya DPRD Kabupaten Manggarai itu bersifat demokratis dan dialogis terhadap masyarakat. Sehingga dalam konteks itulah kami pun siap-siap saja dalam menerima kehadiran Bapak-bapak semua termasuk aktivis. Maka dengan demikian sebagai kata pembukaan saya menyampaikan yang terhormat. Yang kedua ada Pak Ali Imran anggota DPRD yang terhormat dari fraksi gabungan dari partai PBB. Dan yang ketiga ada Ibu Widianti yang adalah salah satu anggota Komisi A, Komisi 1 dan juga dari fraksi Nasdem. Demikian perkenalan saya terhadap anggota DPRD yang ada. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, karena kami tahu bahwa kehadiran Bapak-bapak semua dan para aktivis ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, maka saya izinkan kepada tokoh masyarakat yang mewakili untuk disilakan menyampaikan aspirasinya, dibacakan juga boleh, diserahkan juga boleh. Saya silakan. Selamat pagi, siapa sekebo, berarti IT sini kata soalan batang tahan atau karya. IT boleh menunggu oleh tang lembaga. Yo, manusia tungkang yang mana? Ibu cuma kami karya. Tapi boleh mau selalu nunduk kerja IT atas soalan awat dari tang tembak, awam tunggu kami dengan sangat masyarakat. Yo, main semua itu. Ayo kami lihat hubungan Mas Bara, order tunjukkan. Bara kena ikut kita lingkup. Dasar di mana yang kami oleh ini? Lain seperti mana yang oleh itu kan? Matahan itu mata sana, mata hina, sakit tahun keluarga, sakit tahun bisa security. Sehingga mereka menurut ya, pergi ngeronit atau letang limbah kaum tunggu, retang kami anak lo. Sulit cara nite, tepat diri kolen bendung boleh. Terima kasih kami, nunduk kaki kami. Ayo orang tahu cuma bulan kau yang mandi. Balik lagi ngeronit atau tunggu atau letang limbah. Wes nunduk kami ngeronit, soalnya ketupat atau lemah timur. Dari ya, setegi kali itu ya, tegi permanen. Tanaman permanen, antisipasi. Ada selama OIT, mesin berkembang di data kerajaan atau tahan atau masyarakat. Di dalam realite, tai sisi mabuk, tai sisi traktor. Lain sesuai kalau mana yang ternyata lagi. Sehingga untuk OIT ya, ini kan arah OIT. Waktu saya selagi mabuk, waktu saya selagi traktor, OIT mana bijaksana itu. Aku yang mangan dengan istri. Yo, kue si kota wa tombol ngerti kita kerajaan kami bukti. Jadi ya mungkin ngasih tamat lah asik edok. Terima kasih. Terima kasih. Dari silakan.
tambang tubur kang juga ayam bioleo Iman dua kuliah takari busi untuk bayar dia dia mo pero dito pila dia dapat pila ada enam turun kilo berapa itu cuma sampai lebih dua kali ini ada main tema apa ya penuh entah mana kita pakai termangan enggak tunggu baik kan tapi cium besar jaga pada Ibang saya politik, bukan. Antara politik atau pada ibang saya ekonomi kan. Marah bahwa dia sangat kulit ya, pada cara dia. Tamu sisi politik. Tapi di mana kalau mata-mata ini kami politik. Dengan si balik ke pemenangan kan tidak paling nggak si bawa bersatu ini banyak kan itu gue hilang bukti gue megang pendidikan gitu ya menunggu dia dari itu sementara itu gak berarti kan sih redakan ini kurang mau ayo mau minta itu yang berkata polisi redakan mungkin tapi apa ya? Pasaran apa itu pun para tuh dengan mobil oke terus itu gue lagi dia gue payahnya baik sanksi dari cukup bangga bisa naik dalam mau dia bisa naik ya banyak idenya iya adalah gue masih sebaliknya yo, itu termasuk masih ya. Baik, yang pertama atas nama pimpinan lembaga DPD terhormat saya menyampaikan terima kasih untuk masyarakat yang telah mengutarakan pikiran kehadirannya di DPD, yang mana kita bersama pada situasi yang mengikuti masyarakat terkait dengan saluran irigasi yang saat ini mengalami kerusakan di irigasi baik Cebong yang hari bersama malam yang pada saat ini kondisinya rusak dan hadir di tengah DPRD besar DPRD sesegera mungkin untuk melakukan tindakan penyelesaian. Pertama, tentu saya tidak menolak pikiran Bapak. Saya kira aspirasi ini merupakan aspirasi yang sangat penting. Karena bicara soal mengairi sawah itu sama dengan bicara soal lahan produksi petani. Tentu di situ hadir pemerintah untuk menjadi sumber penyelesaian. Tapi izinkanlah saya untuk kita semua ketahui bersama supaya jangan sampai dianggap bahwa DPRD tidak mendengar aspirasi masyarakat. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan secara terbuka di hadapan kita semua bahwa prinsip pengalokasian anggaran terhadap sebuah kebijakan pembantu bersifat asas kewenangan. Kita tahu semua bahwa pemerintah itu terdiri atas tiga: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Dan keberadaan kita saat ini berada dalam kapasitas sebagai pemerintah DPRD Kabupaten Muntah Barat. Yang tentu hak dan kewenangan DPRD Kabupaten Muntah Barat ada tiga aspek yang ditegaskan oleh DPRD dalam kapasitas dan fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Yang kedua, pengawasan terkait dengan asas manfaat dan kualitas daripada proses pelaksanaan pembangunan pemerintah. Yang ketiga itu fase legislasi, yaitu proses pembuatan aturan pemerintah daerah. Terkait dengan bendungan baik Cebong Maju, saya omong apa adanya, Pak. Kedudukan kewenangan asetnya itu tidak ada dalam daftar aset pemerintah daerah. Dia berada pada kewenangan aset pemerintah pusat. Karena semenjak irigasi itu dibuat, itu dialokasikan dari dana pusat, tidak dialokasikan dari dana pemerintah daerah. Maka sedikitnya selama ini sejak tahun lalu masyarakat Compalonggo mengeluh hal yang sama. Saya kira kita sudah maksimalkan kemarin untuk menyampaikan hal ini.
Karena ini terkait dengan fungsi kewenangan, maka kita berkoordinasi kepada. Kalau saja, saya sekali lagi, kalau saja bendungan irigasi Baik Cebong itu adalah aset pemerintah daerah, jangankan hari ini, kerusakan kemarin sudah langsung diintervensi oleh BPD daerah. Itu sebenarnya. Tetapi karena kedudukan aset itu tidak bagian dari kewenangan pemerintah daerah, maka kita tidak mungkin mendorong pemerintah memunculkan dana sekian miliar untuk mengatasi itu. Yang katakan kalau ada pakar desanya tahu dia mana ada pakar desanya, pakar sebelum tidak ada, oh enggak ada. Dia pasti tahu tentang aspek tumpang tindih di dalam sebuah program. Nah, kalau terjadi tumpang tindih dalam sebuah program, maka yang bersiko itu adalah kebijakan yang melakukan tindakan. Jujur saja kerantuan, kedudukan kami itu sebenarnya di aspek pengawasan. Nanti Pak Ketua Komisi 2 itu akan menjelaskan tentang apa yang mesti kami awasi di sana. Saya persilakan Komisi 2 nanti untuk menjelaskan dari aspek tingkat pengawasan kualitas pembangunan. Tetapi ada satu hal tadi yang saya cukup menarik dan bijak pada manusia mau amtenangan si tepan tanggung serangan si darurat. Keluarga besar yang saya hormati, kalau hanya sifat darurat penanganan sementara, mungkin kami bisa mendorong pemerintah. Tapi kalau bersifat penanganan lebih totalitas menggunakan intervensi, kami harus coba melihat regulasi. Memungkinkan tidak intervensi APBD masuk di proses itu. Itu juga menjadi domainnya pemerintah. Kami juga tidak bisa mendesak pemerintah kalau kedudukan asetnya tidak terdaftar menjadi aset pemerintah. Juga kami sudah kemudian salah. Tetapi untuk tidak mengurangi harapan Bapak semua, saya mungkin hanya bisa menjawab bahwa penanganan darurat mungkin adalah sikap kepedulian pemerintah Merdeka Barat. Tetapi kalau masuk pada penanganan totalitas, maka kami akan mendorong pemerintah untuk melihat regulasi mana yang bisa tepat agar intervensi APBD itu bisa masuk. Karena kami juga tidak bisa mendesak pemerintah kalau regulasinya salah. Karena setiap kebijakan APBD, anggaran apapun, ketika regulasinya salah, itu bisa menjadi proses hukum kepada pihak yang melakukan. Nah, hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan secara matang oleh keluarga besar semua, bahwa kami di pemerintahan itu, di lembaga ini juga selalu berpedoman pada regulasi, karena regulasi itu yang menyelamatkan aspek kebijakan anggaran yang tepat. Ketika tidak, itu menimbulkan soal. Karena itu bukan karena ketakutan tidak menyelesaikan itu, tapi dari aspek regulasi itu yang menjadi tertati-tatinya. Ya kan Tuhan? Kalau saja itu APBD itu benar Tuhan. Saya kan orang Pulau Bilas, pasti sejak 2020 sudah terintervensi. Memang saya sudah berusaha di APBD, tapi jawaban pemerintah juga jelas. Dan saya tidak bisa salahkan pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah juga tidak mau masuk dalam keputusan yang salah dalam kebijakan anggaran. Karena semua anggaran yang dikeluarkan oleh APBD pada akhirnya itu diperiksa oleh pihak untuk mencapai ketepatan anggaran dan ketepatan sasaran, ketepatan fungsi. Nah, kalau salah dari aspek itu bisa menimbulkan masalah. Inilah yang membuat keterlambatan kami untuk mengintervensi melalui APBD secara totalitas. Karena pemerintah juga harus melihat regulasi yang tepat. Apakah bendungan Baik Cebong itu bisa diintervensi APBD atau tidak? Tetapi kalau itu sudah menjadi terdaftar menjadi kewenangan provinsi, maka DPD bisa masuk. Maka desaknya adalah ke provinsi. Tetapi kita semua tahu, di tengah persoalan ini kemarin, kita sudah mendesak ke provinsi dalam kondisi yang tidak dibayangkan lagi. Kebijakan soal rekomendasi kewenangan penanganan wilayah Cilegon berpindah lagi ke pusat menjadi sulit, menjadi lebih rumit lagi perpanjangan proses negosiasi dan dorongan kami di sini. Karena itu pada kesempatan yang terhormat ini, kenapa saya harus mengatakan demikian, bahwa kalau saja ya, hemat saya, kalau secara regulasinya itu kemarin adalah APBD bisa masuk di sini, jangankan hari ini, hari kemarin itu sudah selesai bendungan di sana. Kenapa irigasi lain itu APBD bisa lakukan?
Kenapa dia baca bohong itu nggak bisa? Di situ soalnya. Tahun ini juga banyak proyek irigasi yang merupakan kewenangan APBD berjalan. Tetapi yang bisa dilakukan oleh DPD dan pemerintah daerah itu adalah mendorong kepada pihak yang berkewenangan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dari keluarga besar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa kami dorong oleh pemerintah nanti mungkin seperti yang Pak Kak bilang tadi yang terakhir, intervensi darurat. Yang terpenting air itu bisa jalan dulu dan bisa lari umum-umum itu tema itu yang kata pandai. Ya robot lah kasih kami waktu. Kenapa ini saya jelaskan supaya teman-teman juga dan juga paham bahwa beginilah titik kerjanya DPRD. Dia tidak bisa menurut pikirannya. Dia juga harus bekerja menurut regulasinya. Memang mau jauh lain PAK lain selain PAK benar. Mau mereka jauh, tapi buku saya mengikuti mana panduan. Karena panduan itulah yang melindungi kami agar kami tidak melakukan tindakan yang salah dalam pengambilan keputusan. Tapi jauh lebih jelas bahwa kebetulan ada Komisi 2. Saya kira ini refleksi awal untuk kita bahas diskusi. Tapi selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi 2 untuk memberikan sedikit tanggapan. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak anggota DPR, sakit orang tua, kebangaran ini bisa Jembang DPRD, teman-teman dari BEMKRI, terima kasih sudah memfasilitasi masyarakat Jembang ini. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak dari kepolisian, dari Pol PP, teman-teman pers, singkatnya kepada kita semua yang pada kesempatan ini hadir. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana mekanisme penganggaran terkait dengan tadi dari dua ketua sudah menyampaikan. Yang intinya adalah menuntut untuk perbaikan secara cepat atau darurat. Artinya yang kita tangkap adalah pertama bahwa sebelum bapak-bapak dan juga teman-teman ke sini itu ke Bupati. Tadi sebelum ke sini ke Bupati. Oke. Terus menurut pemerintah ke Bupati bagaimana? Pada waktu tadi menyampaikan dua hal. Mungkin aja balik itu. Iya balik. Karena gua coba dia. Jadi lain cari kantor parkir mungkin kan. Nah, cukup ya tanggap dia yang sangat jadi dalam satu minggu dia rapat dan langsung mengambil dia seperti kita pertanakan campian besar mata Tuhan. Baik. Artinya berarti yang kami tangkap bahwa sebenarnya persoalan ini pemerintah sudah sanggup untuk menangani terkait hal yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi sebenarnya kalau pemerintah sudah sanggup berarti tidak perlu kesini lagi. Tetapi yang kami ikuti adalah karena ada ruang kemitraan soal anggaran, namanya tidak anggaran darurat yang dikemas dalam BTT ya, nomenklatur BTT. Mungkin nanti ruang komisi secepatnya juga akan melalui pimpinan akan bersurat ke mitra terkait ya, bencana alam, PU dan sebagainya untuk merumuskan bersama ya, terkait dengan penanganan darurat yang terjadi di irigasi wilayah Sebo ya, Pak Ketua. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi bersyukur pemerintah sudah menangkap. Berarti kami nanti juga secepatnya untuk bersama pemerintah, termasuk juga nanti dari Komisi 2 mungkin ikut meninjau. Dengan permanen karena sudah dijelaskan semua tadi. Ada satu lagi harapan kami masyarakat. Karena ketika kemarin itu misalnya tidak ada aktivitas galian yang menggunakan alat berat, mungkin saja situasi hari ini kami tidak seperti ini. Artinya kami tidak datang di sini hari ini. Maksud kami bagaimana kita
kita menata kembali ekosistem tambang yang benar-benar oleh rakyat. Soal-soal lain menyangkut komitmen, saya kira itu saya bilang tadi Ade, kita tidak mau gegabah dalam sebuah regulasi yang sama. Tapi soal komitmen, pertama, kita siap mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan darurat di sana. Yang kedua, kita siap mendorong pada pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi kebijakan APBD ataupun APBN ataupun APBD 1 pada tahun 2003 akan terrealisasi penanganan bendungan Bayi Cebong secara permanen secara totalitas dan semua kerusakan. Didorong pada pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait di provinsi atau pusat untuk segera melakukan tindakan intervensi APBN atau APBD 1 pada tahun 2003. Dan itu kita komitmen bersama. Kami sebagai DPRD juga akan mengawal pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan pihak bersangkutan. Tapi langkah antisipatif saat ini sudah kami jelaskan tadi ya. Yang kedua, kami tidak masuk pada soal kasus dis karena kami tidak memiliki referensi justifikasi soal itu. Kami hanya bisa masuk pada mempertimbangkan saja tadi penyampaian terakhir. Saya kira demikian, maka karena kebetulan kami juga paripurna. Terima kasih Ketua Tua atas kehadiran kita semua. Semoga kami bisa teruskan semua harapannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dalam audiens ada beberapa komitmen yang telah disepakati dan akan dijalankan oleh DPRD seperti tadi mendorong pemerintah. Kira-kira upaya-upaya yang untuk mendorong pemerintah terkait persoalan di Copang Longgo ini seperti apa, Pak? Yang pertama sekali kehadiran masyarakat Copang Longgo itu menurut kami sebagai DPRD adalah sangat aspiratif sekali. Karena bagaimanapun bahwa aspirasi ini segera mungkin ditangani. Yang pertama sekali terkait dengan irigasi Bayi Cebong Acu. Karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan aliran pesawahan dan kerusakan itu perlu ditangani secara cepat. Maka dalam konteks ini karena intervensi kebijakan APBD dalam konteks irigasi Bayi Cebong Acu itu menjadi kesulitan karena itu kewenangan provinsi. Tetapi untuk melakukan tindakan penanganan darurat, saya kira DPRD bersama seluruh anggota DPRD mendorong pemerintah agar sesegera mungkin melakukan penanganan darurat. Agar pada tahun ini juga persawahan walang itu bisa airnya bisa jalan. Yang kedua, kita juga mendorong pada pemerintah untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi ataupun pusat yang berkaitan proyek irigasi Bayi Cebong Acu agar intervensi APBN atau APBD 1 2023 itu akan segera terselesaikan persoalan supaya rehabilitasi secara permanen untuk irigasi Bayi Cebong Acu segera dilakukan. Sebab kalau tidak, sangat disesalkan bahwa masyarakat berharap sekali dari persawahan. Karena itu pemerintah dalam pemerintah fungsi untuk segera mungkin untuk melakukan tindakan intervensi APBD pada 2003 agar irigasi Bayi Cebong yang mengairi persawahan 500 sekian hektar segera teratasi secara maksimal tahun depan. Pak, pandangan dari masyarakat bahwa ada aktivitas di bagian hulu, aktivitas tambang galian C yang menjadi sumber dari rusaknya bendungan itu maupun juga daerah aliran sungai yang sudah tidak seperti dulu lagi ada aliran baru. Nah, dalam komentar mereka tadi tidak terpaut sama sekali. Namun demikian, kalaupun ada aktivitas tambang di sana, saya kira setiap pemilik izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, harapannya pemilik tambang atau yang memegang izin harus bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang telah tersirat di dalam perjanjian kerja pengelolaan tambang itu. Apa-apa saja kewajiban yang mereka lakukan di situ, pemerintah DPRD Kabupaten Negara mendorong pihak pengelola itu untuk segera melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam MOU. Karena bagi kami bahwa yang mengeluarkan izin ini adalah pemerintah pusat. Karena itu apa saja MOU yang tersirat di dalam isi perjanjian tambang itu, maka di situ nanti DPRD Kabupaten Negara akan melakukan pengawasan. Bukan proses izinnya, tapi isi perjanjiannya nanti yang akan ditelusuri oleh DPRD. Yang pada gilirannya apa kewajiban mereka terhadap masyarakat setempat. Karena sampai saat ini kami belum melihat perjanjian pengelolaannya seperti apa. Makanya tadi Komisi 2 berharap untuk dia melakukan dengan pendapat dengan pengelola supaya akan melihat isi dokumen mereka, apa kewajiban mereka untuk pada masyarakat. Maka di situ saja peran pengawasan kami. Kalau proses izinnya DPRD tidak bisa masuk. Tapi isi dalam MOU itu wajib DPRD melakukan pengawasan. Karena itu dipandang penting menurut kami tadi bahwa Komisi 2 untuk melakukan RDP dengan pihak pengelola untuk melihat isi dokumen mereka, apa-apa saja yang mereka punya kewajiban. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada semua. Terima kasih, Pak.
kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.